Randi. Kita ketemu adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita memuji nama Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru, berkat yang baru yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini sampai detik ini ya Bapa. Tuhan, kami akan beribadah ya Bapa, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya ya Bapa, biarlah boleh berjalan seturut dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita menyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu bergembira dan selalu bersukacita ya. Walaupun kita ibadahnya masih tetap dilakukan secara online, kita tetap harus semangat dan terus bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Nah, Kak Reka hari ini senang banget bisa diberikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih terus memberkati kami hingga sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, biar kiranya Bapa kami bisa mendengarkan dan Kak Reka juga bisa menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik. Berkati ya Tuhan, berkati juga biar kiranya firman Engkau bisa kami terapkan dalam kehidupan
Kareka juga adik-adik di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 33. Lukas 12 ayat 22 sampai 33. Nah, kita bacanya secara berbarengan ya. Adik-adik baca dari rumah. Kareka akan menyampaikan Alkitabnya dari sini. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah dari satu bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat." Nah, adik-adik, setelah kita membaca ayat Alkitab tadi, menurut adik-adik, Kareka pada hari ini akan membahas tentang apa? Ayo, coba tebak. Nah, Kareka akan membahas tentang hal kekhawatiran. Nah, adik-adik, sebelum mendengar lebih lanjut nih, apa yang akan Kareka nanti ceritakan, akan Kareka sampaikan, sebelum itu kita nyanyikan dulu yuk lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik semua udah pada tahu kan? Nah, yuk kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, dari lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi, itulah yang Tuhan Yesus bilang kepada banyak orang yang mendengarkannya. Waktu itu, adik-adik, ada banyak orang yang khawatir. Mereka bingung, mereka cemas, mereka bertanya seperti ini. Tuhan, kalau kita selalu membagi apa yang kita punya, bagaimana kita bisa makan nanti? Lalu mereka bertanya lagi, kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita bisa membeli pakaian? Nah, adik-adik, padahal di sini tuh Tuhan Yesus ingin mengingatkan, burung pipit, burung gagak, burung-burung liar lainnya, juga bunga-bunga yang tumbuh begitu saja,
tidak ada yang pelihara sama sekali, ternyata disayang sama Tuhan. Nah, apalagi kita manusia, apalagi adik-adik di rumah, kita semua, anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan sayang, Tuhan pasti akan pelihara. Nah, adik-adik, Kak Reka ingin menayangkan nih satu film untuk adik-adik tentang Raja Daud. Nah, adik-adik tahu nggak bentuk badan dari Raja Daud itu seperti apa? Raja Daud itu mempunyai badan kecil. Nah, tapi dalam cerita yang akan Kak Reka tayangkan ini, Raja Daud melawan seorang Goliat yang mempunyai badan yang sangat raksasa, sangat besar. Nah, dia ini adalah salah satu prajurit raksasanya Filistin. Nah, menurut adik-adik nih, seorang Raja Daud yang mempunyai badan kecil melawan seorang Goliat yang mempunyai badan besar. Apakah yang menang bisa Daud atau Goliat yang menang secara dilihat dari badannya? Pasti kita melihatnya Goliat yang akan menang karena Goliat mempunyai badan yang lebih besar kan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin adik-adik. Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, untuk lebih lanjutnya coba kita nonton bersama-sama ya adik-adik filmnya. Lima batu, ketapel, dan raksasa. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru.
Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Tuhan menolong Daud membunuh si raksasa Goliat hanya dengan 5 butir batu dan sebuah ketapel. Benar atau salah? Nah,
Adik-adik, siapa yang menang? Antara Raja Daud yang berbadan kecil atau Goliat yang berbadan besar? Ternyata Raja Daud yang berbadan kecil kan adik-adik yang menang. Kenapa coba dia bisa menang? Karena dia menyerahkan semua kekhawatirannya dia, kecemasannya dia kepada Tuhan. Dia percaya loh adik-adik sama Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu akan menemani dia melawan peperangan itu. Nah, padahal nih adik-adik, dalam cerita itu, pada saat si Raja Daud ingin melawan Goliat, Raja Saul sudah menawarkan senjatanya kepada Daud. Tapi apa? Tapi Daud tidak khawatir, dia percaya katanya tadi seperti ini adik-adik. Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat. Nah, itu adik-adik. Kadang kita sering sekali lupa apa yang telah Tuhan Yesus perbuat sama kita, apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Kita kurang bersyukur, kita hanya menuntut Tuhan untuk meminta apa yang kita inginkan, padahal kita lupa untuk bersyukur. Nah, di sini juga Raja Daud mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur, mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus sebelumnya. Nah, seperti misalnya nih adik-adik, kayak Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan untuk mama papa, untuk adik-adik, masih memberikan makanan yang secukupnya untuk adik-adik. Itu harus patut kita syukuri loh adik-adik. Dan juga nih adik-adik, misalnya kayak waktu itu kita pernah menghadapi masa-masa yang susah banget, sulit sekali. Misalnya seperti waktu kita sudah melewati masa kenaikan kelas sebelumnya. Kita ngerasa kita takut melewati ujiannya, kita takut melewati ulangan-ulangan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu kan. Tapi ternyata apa? Ternyata kita bisa melewatinya dan bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi kan adik-adik. Nah, begitulah adik-adik, Tuhan bekerja untuk menolong kita. Nah, oleh karena itu, jika adik-adik khawatir, jika adik-adik cemas, adik-adik harus ingat selalu kepada Tuhan. Adik-adik berdoa, adik-adik minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong bantu aku Tuhan. Aku misalnya besok ada ulangan lagi kan. Besok aku akan ulangan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan berikan kepintaran kepada aku biar aku bisa mengerjakannya dengan lancar. Nah, ataupun hal-hal lainnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu pernah loh dia bilang di tadi ayat Alkitab yang telah kita baca tadi di ayat 22 sampai 23. Kata Tuhan Yesus apa? Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Tuhan Yesus juga memberikan contoh, yaitu tadi lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Burung dan bunga liar aja tetap dapat dipelihara sama Tuhan, tetap dapat hidup. Nah, kalau burung dan bunga liar saja bisa disayang dan dipelihara dengan baik oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya kan? Kita adalah manusia yang sangat disayang oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan ya adik-adik. Kita juga mohon Tuhan menolong supaya kita bisa berbagi dengan orang lain tanpa merasa khawatir. Karena kita yakin Tuhan akan pelihara kita semua. Nah, sehingga kita tidak akan merasa kekurangan, tapi kita juga bisa menolong orang lain. Nah, begitu adik-adik firman yang Kareka sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman dari Kareka. Setelah mendengarkan firman, saatnya kita memberikan persembahan. Seperti minggu-minggu yang lalu, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dan nanti dititip ke papa sama mamanya, nanti dibawa ke gereja. Yuk bersama kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada
kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa yang dipimpin oleh Kak Reni. Silakan Kak. Adik-adik, kita akan persiapkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kita sudah mengumpulkan persembahan untuk bisa berguna menjadi pelayanan-Mu di gereja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan-Mu Tuhan. Untuk kakak-kakak kami Tuhan, sertai berikan kesehatan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Kak Randy. Yuk adik-adik kita berdiri, sama-sama kita nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita ingin menutup ibadah kita pada hari ini. Kak Reka ingin berdoa untuk adik-adik. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga Bapa kami boleh telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami telah memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, biar kiranya firman yang telah tadi kami dengar tentang hal kekhawatiran, biarkan kami ya Bapa untuk percaya kepada Engkau, biar kami tidak khawatir, cemas maupun bingung ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau akan menolong kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Juga minggu berikutnya kami dapat berkumpul kembali meskipun melewati online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan berkati.